Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama budaya. salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fatwa Zahrina Raffi Arfani Janita Fitri dengan NIM 010003000058. Saya Melvina Gabriela Resinalna dengan NIM 010003000093. Dan saya Jaima Berlianansang dengan NIM 010002300075. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai perbuatan hukum dengan kasus sengketa tanah. Oke, yang pertama, apa sih perbuatan melawan hukum itu? Perbuatan melawan hukum merupakan suatu tindakan yang dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum apabila ada suatu ketentuan yang mewajibkan atau melarang orang perorangan tertentu untuk melakukan suatu tindakan. Dasar hukum yang mengatur itu ada di pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang pertama itu adanya suatu perbuatan atau tidak adanya perbuatan tertentu, di mana perbuatan yang dimaksud bahwasanya si pelaku berbuat sesuatu dalam arti aktif maupun tidak berbuat sesuatu dalam arti pasif. Yang kedua, adanya perbuatan melawan hukum itu sendiri, suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur. Yang ketiga, adanya kesalahan dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama itu objektif, dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan akan timbulnya akibat, dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat. Yang kedua dapat dilihat dari sudut pandang subjektif, dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya telah diatur dalam undang-undang. Yang keempat, adanya kerugian. Kerugian ini tuh dapat dilihat dari dua hal juga. Yang pertama itu ada kerugian material, dapat terlihat atau dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita oleh seorang. Jadi seorang itu tidak mendapat keuntungan yang harusnya gitu. Yang kedua itu ada kerugian ideal, di mana kerugian ideal itu tuh bersifat kayak ketakutan, terus juga sakit, ataupun ada kehilangan kesenangan kehidupan kayak gitu. Terus yang terakhir itu adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dengan kerugian tersebut, di mana orang yang melakukan perbuatan melawan hukum itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Sejarah perbuatan melawan hukum sebelum dan sesudah tahun 1919. Sejarah perbuatan melawan hukum di Indonesia diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang berasal dari pasal 1401 Berhelijk Wetboek Belanda. Sebelum tahun 1919, pengadilan Belanda menerapkan ketentuan ini secara ketat karena menganggap suatu tindakan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum jika ada aturan yang jelas. Contohnya, gugatan penghuni rumah bawah terhadap penghuni atas yang tidak menutup keran air. Permasalahan tersebut ditolak karena tidak ada kewajiban hukum yang mengikat permasalahan tersebut. Yang seterusnya, setelah putusan Hokrut pada 31 Januari 1919 dalam kasus Cohen versus Lidenboom, pengertian hukum diperluas untuk mencakup kepatutan dan keasusilaan. Hokrut menyatakan bahwa tindakan Cohen melanggar hukum karena bertentangan dengan norma sosial, dan dalam New Berhelijk Wetboek pasal 162 ayat 2 menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum mencakup pelanggaran hak orang lain dan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau norma sosial kecuali ada alasan pembenar. Perbedaan perbuatan melawan hukum dengan wan prestasi. Wan prestasi itu apabila hubungan hukum terjadi akibat suatu perjanjian, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai wan prestasi, sehingga wan prestasi tidak akan ada apabila tidak ada perjanjian sebelumnya. Yang kedua, perbuatan melawan hukum. Apabila hubungan hukum yang terjadi tidak berdasarkan perjanjian, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Sedangkan seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri dan bertentangan dengan kesusilaan. Contoh kasusnya seperti yang tertera di sini, yaitu kasus sengketa tanah di Pengadilan Negeri Tangerang melibatkan gugatan ahli waris almarhum Herman Gunawan terhadap PT Angkasa Pura II dan pihak terkait atas kepemilikan lahan makam seluas 377 meter persegi di Kelurahan Benda yang digunakan untuk memperluas Bandara Soekarno-Hatta.
Para penggugat yaitu Faridah Hafifi, Rinaldi Gunawan, dan Ronald Gunawan menuntut ganti rugi sebesar 402.938.453 perak dan pengakuan sebagai ahli waris sah. Tergugat pertama yaitu Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dari BPN beragumen bahwa gugatan salah sasaran karena mereka hanya melaksanakan tugas sesuai Undang-Undang Pengadaan Tanah, dan tergugat kedua yaitu PT Angkasa Pura II mengklaim telah menitipkan ganti rugi di pengadilan karena sengketa kepemilikan. Pengadilan memeriksa bukti yang diajukan dan mencoba melakukan mediasi. Namun hal tersebut tidak berhasil, dan dalam putusan sementara jika penggugat terbukti sebagai ahli waris sah, mereka berhak atas ganti rugi tersebut, dan pengadilan memerintahkan penyediaan dokumen untuk pencairan dana tersebut. Berikutnya, setelah penjelasan unsur perbuatan melawan hukum dan kasus yang telah dijelaskan, bagaimana penerapan unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus yang telah kami jabarkan. Yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan, ada unsur yang pertama yaitu adanya suatu perbuatan di mana para penggugat memberikan gugatan terkait atas tanah seluas 377 meter persegi yang seharusnya menjadi milik para penggugat kepada tergugat 1 dan tergugat 2. Berikutnya ada unsur yang kedua yaitu adanya perbuatan melawan hukum itu sendiri, di mana lahan yang digunakan oleh PT Angkasa Pura II untuk perluasan Bandara Soekarno-Hatta yang sebelumnya dimiliki oleh Herman Gunawan, yaitu seorang yang telah meninggal, dan penggunaan tanah orang lain, di mana para penggugat menggugat Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Badan Pertahanan Nasional Kota Tangerang, PT Angkasa Pura atau Persero, Kepala Kelurahan Benda dan Kecamatan Benda Kota Tangerang. Yang ketiga, adanya unsur kesalahan. Dapat dibuktikan bahwa tanah yang digunakan oleh PT Angkasa Pura II merupakan lahan milik penggugat sebagai ahli waris dari Herman Gunawan yang digunakan tanpa sepengetahuan dari ahli waris. Yang keempat, adanya kerugian, di mana para penggugat merasa dirugikan karena tanah yang seharusnya menjadi milik mereka sebagai ahli waris digunakan oleh PT Angkasa Pura II untuk perluasan Bandara Soekarno-Hatta. Yang kelima, adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dengan kerugian tersebut. Berdasarkan teori condition sine qua non, di mana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya menimbulkan kerugian yang atau dianggap sebagai sebab dari suatu perubahan yang adalah semua syarat yang harus ada untuk timbulnya suatu akibat, di mana kepada tergugat 1 untuk mengeluarkan surat pengantar guna pencairan dan pembayaran ganti rugi sejumlah 402.938.453 perak. Kesimpulannya, perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUH Perdata adalah tindakan atau kelalaian yang melanggar hak orang lain atau kewajiban hak hukum pelaku yang menyebabkan kerugian pada orang lain. Untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum harus memenuhi beberapa unsur, yaitu adanya suatu perbuatan atau tidak adanya perbuatan tertentu, adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara tindakan pelaku dan kerugian tersebut. Sementara itu, wan prestasi berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajiban yang disanggupi, baik dengan cara tidak melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan perjanjian, terlambat, atau melakukan hal yang dilarang oleh perjanjian. Dalam kasus yang telah dibahas, para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena menggunakan lahan milik penggugat atau ahli waris Herman Gunawan untuk perluasan Bandara Soekarno-Hatta tanpa izin. Pengadilan mengabulkan gugatan penggugat dan mengakui mereka sebagai ahli waris yang sah. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih.